Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nafisatul Bukaromah dengan nomor NIM 213011086. Kelas HKI 2D. Mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Nurmah Mudah, Magister of Philosophy. Di sini saya akan membahas tentang Ibnu Haytham. Siapa sih Ibnu Haytham itu? Ibnu Haytham adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, serta pengobatan dan filsafat. Ia dikenal sangat ahli dalam bidang-bidang ilmu optik, khususnya penyelidikannya mengenai cahaya. Biografi singkat tentang Ibnu Haytham. Ilmuwan serba bisa ini bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ia lebih dikenal sebagai Al-Haytham. Di kalangan cendekiawan dunia barat disebut sebagai Al-Hazan. Lahir di Basrah, Irak pada tahun 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah, Irak, sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Haytham pergi ke Ahwas dan Mesir. Di perjalanan ke Ahwas, Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Ia telah memberikan ilham kepada ahli sains dari dunia barat seperti Boker, Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Bidang lain seperti fisika, optik, matematik. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, Haytham melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematik dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Ibnu Al-Haytham meninggal di Kairo, Mesir sekitar tahun 1040 Masehi karena pengamatannya yang mendalam pada bidang optika. Konsep-konsepnya menjadi dasar ilmu optika. Selain itu, dia mengantarkan optika pada kemajuan besar masa kini. Dengan demikian, Ibnu Al-Haytham mendapat julukan sebagai Bapak Optik Modern. Karya-karya Ibnu Haytham. Yang pertama mengenai sains, penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boker, Bacon, dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang dituliskan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana-gerhana. Yang kedua, mengenai filsafat. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Dia juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu, semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai sebuah pandangan yang sedia ada. Jadi, pandangan mengenai filsafat amat menarik untuk disoroti. Hasil-hasil karyanya. Yang pertama, Al-Jami' fi Usulul Hisab, mengandung teori-teori ilmu matematik dan matematik penganalisaannya. Yang kedua, At-Tahlil wa Takrib, mengenai ilmu geometri. Yang ketiga, kitab Tahlilul Masailul Adadiyah tentang algebra. Yang keempat, Maqalah fi Istiqrat Simatul Qiblah, mengupas tentang arah kiblat bagi segenap perantau. Yang terakhir, Maqalah fi Tad'ul Ilaih, mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syara. Pemikiran Ibnu Haytham. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Ibnu Al-Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Salah satu fenomena yang mendukung teori ilmu Al-Haytham adalah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini pada masa pemerintahan Bani Abbas, pendidikan dan pengajaran mengalami kemajuan yang sangat gemilang. Pada masa itu, prioritas umat Islam adalah mampu membaca dan menulis. Pada masa ini, pendidikan dan pengajaran diselenggarakan di rumah-rumah penduduk dan tempat-tempat umum lainnya, misalkan maktab. Selanjutnya, pada masa Ibnu Al-Haytham juga terdapat beberapa paham dan sistem sosial yang dapat mendukung kegiatan-kegiatannya. Beberapa paham dan sistem sosial yang
ada pada masa itu juga merupakan salah satu peran perubahan yang disusun oleh pemimpin di masa itu, yaitu dinasti Abbasiyah. Adapun beberapa paham sistem sosial yang mendukung ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang mulia, yang penting dari sesuatu yang harus dikembangkan. Yang kedua, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia. Yang ketiga, tampilnya kelompok mawali dan pemerintahan serta mendapatkan tempat yang sama dalam kedudukan sosial. Yang terakhir, perkawinan silang yang melahirkan darah campuran dan terjadinya pertukaran pendapat sehingga muncul kebudayaan baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.